Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 3 Jumadal Akhirah yang bertepatan pada tanggal 23 November 2025 atau hijriahnya adalah 1447 hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari atau menuntut ilmu syar'i, yang ini merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan membahas sifatnya tematik saja, tidak membahas sebuah kitab. Mungkin pembahasan itu sudah dikaji oleh ustaz-ustaz yang lain, mungkin mengaji kitab, karena berhubung terkadang kita tidak pasti, ya, jadwalnya sepekan sekali itu ustadznya berganti-gantian, dan anak ini rutinnya di pekan keempat, hari Ahad. Baik, mudah-mudahan tema kajian kita dapat dipahami dan dimudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkan. Itu yang paling utama, yaitu 4 kunci masuk surga. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ada sebuah kisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, ya, tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang Nabi Musa ini, Bapak Ibu, dijuluki dengan apa? Kalimullah. Apa itu kalimullah? Dari kata kalam, orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim itu juga memiliki julukan sebagai Khalilullah. Khalil dan Kalim itu berbeda. Adapun Kalim tadi dari al-kalam, yaitu berbicara. Ya, adapun Khalil itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekasih bahasa kita. Ya, kekasihnya Allah. Yang mendapatkan julukan Khalil itu hanya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sa'ala Musa rabbahu. Ya, Anda bacakan hadisnya bahwasanya Musa itu bertanya kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'adana ahlal jannati manzilatan. Apa yang Musa tanyakan, Bapak Ibu? Yang Musa tanyakan kepada Allah itu, ya Allah, siapa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Kemudian Allah katakan, qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlal jannatil jannah fayuqalu lahu udkhulil jannah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, rupanya ada, Pak, orang yang paling
rendah kedudukannya di surga. Ingat, tolong Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, garis bawahi, yang akan diceritakan ini adalah orang yang paling rendah derajatnya. Ibarat kata Pak, orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Wa rajulun yaji'u ba'da ma urifal jannah ahlal jannah al jannah. Yaitu seorang laki-laki yang dia datang setelah semuanya masuk surga. Artinya dia terakhir. Orang semua sudah masuk surga, mengambil tempat-tempatnya masing-masing, kemudian baru dia yang terakhir masuk surga. Fa yuqalu lahu udkhil jannah. Kemudian dikatakan, wahai fulan, masuklah ke dalam surga. Kemudian dia menjawab apa dengan polosnya? Ya, dia menjawab, ay rabbi, kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Rabb, bagaimana aku akan masuk? Sedangkan manusia sudah pada masuk. Dan mereka sudah mengambil apa? Jatahnya masing-masing. Ibaratnya dia itu ragu, ya. Karena dia sudah terakhir masuk surga. Dia kira surga ini seperti kaplingan, Pak, ya. Kalau sudah kaplingan sudah habis, dia mau beli nggak bisa lagi. Dia mau masuk ke perumahan itu lagi, ya sudah, intah, tidak ada lagi, gitu. Ya. Jadi surga itu bukan seperti kaplingan ya, yang terbatas, tidak. Ya. Kita perhatikan, kembali kita bacakan, fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Kemudian dikatakan, dia ditanya, atardo, apakah engkau ridho, apakah engkau mau, engkau memiliki, engkau mendapatkan kerajaan sebagaimana kerajaan yang paling besar di dunia ini? Kalau itu ditanya kepada kita, mau apa tidak, Pak? Ya mau. Orang kalau jadi raja, Pak, di dunia, kita bayangkan di dunia saja. Kalau di akhirat kita tidak bisa bayangkan. Ya, mala ainun ra'at, kata Nabi SAW. Surga itu tidak pernah disaksikan oleh mata, wala udzunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh telinga. Kenikmatannya tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Yang kita bayangkan adalah yang terkadang kita tatkala melihat raja itu pasti identik dengan apa, Pak? Kalau kita melihat raja, kalau bahasa Minang raja itu apa? Raju, ya. Padang Raju itu berarti tempatnya raja gitu. Beda ya? Ya, Raju. Nah, mau nggak kita melihat raja? Coba kita bayangkan seorang raja, pasti bergelimangan dengan harta, ya tidak, Bapak Ibu? Ada nggak raja yang tawadhu, yang rata-rata walaupun raja itu tawadhu sifatnya, tapi pasti di sekelilingnya dia punya istana yang megah, punya singgasana yang mewah, kendaraannya mungkin berlapis baja, ya, istrinya banyak. Allahu Akbar. Ada nggak istri pejabat saja? Ya, itu enggak sembarangan perempuan, kan seperti itu. Artinya bergelimangan dengan harta dan kemewahan, sudah pasti sudah. Ini kata Allah, ini orang yang terakhir masuk surga. Allah katakan, engkau mau enggak? Engkau ridho apa tidak? Di surga itu engkau mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh raja di dunia. Allah Akbar. Ya. Fayaqulu raditu rabbi. Tentu dia mengatakan apa? Iya, saya mau, wahai Rabb. Tentu saya mau. Fayaqul, kemudian dikatakan, Allah katakan kepadanya, la kadzalika misluhu. Perhatikan.
Kata Allah, lakadzalika, untukmu seperti itu. Wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. 5 kali. Artinya apa, Pak? 5 kali seperti menjadi raja di dunia. Itu siapa, Pak? Orang yang terakhir masuk surga. Faqala fil khamis raditu rabbi. Ketika Nabi mengatakan kelima, dia mengatakan raditu rabbi. Ya Allah, aku ridho. Dia tidak menyangka bahwasanya ternyata kaplingan itu masih banyak. Ya. Fayaqul hadza laka wa asyaratu amsalihi wa laka mashtahat nafsuka wa ladzat 'ainuk. Fayaqulu raditu rabbi. Tidak cukup sampai seperti di situ, Pak. Perhatikan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala ini untuk 5 dan dikalikan 10. Berarti berapa, Pak? 50. Ya. Kenikmatan raja. Ya. Yang subhanallah. Kita tidak usah ya kita tahu bagaimana kenikmatan raja itu di dunia. Ya, privilege apa istilahnya itu? Mendapatkan pokoknya di mana-mana dibentangkan karpet, ngapa-ngapain dilayani dan seterusnya. Ini orang yang terakhir kali masuk surga. Ana sebelum masuk ke pembahasan 4 kunci masuk surga, Ana ingin mengajak kita semuanya membayangkan, ya. Atau bisa ada gambaran bagaimana kenikmatan surga sehingga apa? Kita ingin masuk surga. Pengen apa tidak Bapak-bapak ini? Masuk surga. Pengen banget. Luar biasa pengennya itu. Nah, nanti kita pelajari 4 kunci masuk surga, Pak. Masya Allah. Ya. Sebenarnya umat Nabi ini, Bapak Ibu, semuanya akan masuk surga. Tapi yang aneh bin ajaibnya ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Bapak Ibu, boleh dibuktikan. Pada dasarnya semua kalau ditanya ya, baik orang baik maupun orang bejat, orang buruk, orang yang paling buruk, orang yang paling bobrok, orang yang paling bejat ditanya, misalkan orang yang dipenjara, kasus misalkan apa kasusnya? Yang dipenjara di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu di mana, Pak? Jauh ya? Di Jawa, Cilacap. Cilacap itu Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu kan yang masuk Nusa Kambangan itu kan yang kelas kakapnya saja. Bahkan yang Anda lihat ketika dia masuk sampan di sana matanya ditutup. Artinya kasusnya nggak sembarangan. Coba tanya sama mereka yang kasus pembunuhan, terorisme dan seterusnya. Tanya sama mereka, kamu pengen nggak masuk surga? Pasti pengen. Semuanya mau gitu. Tapi kata Nabi SAW ada yang nggak mau. Gitu. Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku, dan kita insya Allah semoga kita termasuk umat Nabi SAW yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan masuk surga, kata Nabi SAW. Tapi illa man abah, ada yang enggan. Aneh nggak tuh, Pak? Aneh. Ini semuanya masuk surga, tapi ada dianya yang nggak mau, seperti itu. Dianya yang tidak mau masuk surga. Sampai sahabat itu bertanya, kita saja mendengarnya aneh. Masa ya ada orang nggak mau masuk surga? Sahabat pun ketika itu bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Langsung mereka mengatakan, wahai Rasul, siapa yang enggan masuk surga? Kata Nabi SAW, ada. Ya. Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mau taat samaku, kata Nabi SAW, taat kepada Nabi SAW,
Kemudian dia akan masuk surga yang mau taat kepada. Wa man asani, barang siapa yang berbuat maksiat atau mendurhakaiku, tidak taat kepadaku, menyelisih perintahku, itulah orang yang enggan. Itulah orang yang enggan, Bapak Ibu. Maka ada orang yang disuruh sholat nggak mau sholat. Kalau ada perempuan suruh pakai jilbab nggak pakai jilbab, itu yang nggak mau masuk surga. Suruh ke masjid nggak mau. Masjid dibangun lapang-lapang, bagus-bagus ya. Lebih baik habiskan uang untuk memakmurkan masjid daripada sekedar untuk apa? Mempermegah masjid, memperbesar masjid, tapi sholatnya cuma setengah sah. Ibaratnya seperti itu. Jadi seharusnya ini masukan untuk seluruh ya yang menyaksikan pengurus-pengurus masjid, bagaimana kita boleh membuat masjid itu nyaman, ya bagus boleh, tapi jangan mentok di situ. Pikirannya hanya memperbagus, memperluas. Tapi pernahkah kita berpikir, ya bagaimana jamaah itu banyak, kaum muslimin itu suka ke masjid, bikin program, terutama menentukan imam misalkan. Ya, itu kan imam yang bagus bacaannya, yang mungkin bacaannya sehingga apa orang jamaah nyaman. Kemudian buat acara-acara yang mengundang kajian atau kegiatan sosial apa, ya santunan ini santunan itu, sehingga yang ke masjid ramai. Ini yang dibutuhkan. Sehingga memakmurkan masjid itu Bapak Ibu lebih sulit daripada sekedar apa? Memperbagus masjid. Itu tugas kaum muslimin dimanapun ya. Kita terkadang Bapak Ibu, terutama di daerah kita, cobalah sekali sholat di masjid-masjid yang ada, terutama jangan yang di pinggir jalan sini. Yang kalau di pinggir jalan ramai ya, tapi di kampung-kampung kadang zuhur cuma satu orang, dia azan, dia iqamah, dia imam. Itu terbukti. Padahal ratusan ribuan ya kepala ya laki-laki kemana semuanya, tidak tahu, sibuk dengan urusan masing-masing. Maka ini tugas kita ya. Kaum muslimin akan senantiasa baik dan akan jaya kalau mereka akan kembali ke surau ya. Kalau mereka akan kembali ke surau, insyaallah taala. Ala kulli hal Bapak Ibu ya, itu tadi kisah Nabi siapa? Nabi Musa yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jawab tentang orang yang terakhir masuk surga. Ya. Dan senantiasalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Dan jujurlah kepada Allah dalam permintaan tersebut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbanyak amal sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah rahmat darinya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Maka masuk surga itu Bapak Ibu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini Bapak yang tanya tadi, bagaimana caranya? Ternyata Pak, ada syaratnya Pak. Insya Allah Pak. Sedangkan Pak, kita saja tatkala ingin masuk ke mana? Ke tempat wisata waterboom Pak. Bayar nggak kira Pak? Bayar pasti. Demi untuk menikmati wahana air misalkan, atau kita masuk ke tempat wisata misalkan ke Taman Safari atau ke Ancol, apalagi TMI, pokoknya tempat wisata ya, Bapak Ibu mungkin lebih tahu, atau paling dekat kebun binatang Bukit Tinggi, itu bayar. Hanya untuk menikmati, mungkin tidak sempurna lah kenikmatan di sana. Mau ngaju bayar, mau masuk harus bayar. Di dalam bayar juga. Betul. Ada syaratnya masuk ke dalam tempat yang indah di dunia. Saya kemarin masuk ke Torang Saribulan. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ya di sana ya sebenarnya tidak banyak ya. Ada pemandangan, tempatnya bersih, rindang, kemudian ada apa? Ada sungai mengalir, kemudian ada ikan-ikan emas. Kemudian
Ya, seperti itu. Itu bayar per kepala 10.000. Apalagi masuk surga. Yang kita katakan nikmatnya itu subhanallah. Bahkan sekarang orang mulai mikir bagaimana di surga. Buah itu ada pohon hibrida apa namanya? Yang kalau kelapa dia pohonnya nggak terlalu tinggi, Pak, supaya awak mudah dipetik. Diambil lah pokoknya. Nah, itu. Manjat. Rambutan mangga itu kan keindahan di surga. Di surga itu apa? Buah itu tinggal petik, tinggal ambil. Seperti itu. Tapi ini di dunia, di surga lebih dari itu yang tidak pernah dibayangkan oleh akal manusia. Jauh kenikmatannya jauh lebih nikmat di surga dibandingkan di dunia. Nah, pastinya tatkala kita ingin masuk ke dalam surga itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Kita akan berbicara tentang syaratnya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan syaratnya. Ada 4, Bapak Ibu. Kita langsung batasin saja bahwasanya syaratnya ada 4 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam satu surat langsung Allah sebutkan. Di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat. Ada 114 surat. Adapun yang Allah bicarakan tentang syarat masuk surga ini ada di dalam surat yang insya Allah kita hafal semua, Pak. Kita hafal surat ini. Ya. Saya itu surat apa? Al-Asr. Al-Asr. Hafal atau tidak, Bapak Ibu? Hafal insya Allah ya. Masa Al-Asr nggak hafal? Kalau saya tanya Al-Baqarah mungkin ada yang nggak hafal, wajar gitu kan. Tapi kalau Al-Asr bahkan anak mungkin kita hafal sejak di PAUD ya, menghafal surat Al-Asr. Jadi di dalam surat Al-Asr itu Allah terangkan ada 4 syarat, Bapak Ibu. Ya, 4 syarat untuk bisa masuk surga. Ya. Kok iya? Apa iya Ustaz? Kan itu jawabannya. Ya, pertanyaannya kan seperti itu. Perasaan saya setiap hari baca surat ini gitu kan, tapi kok baru tahu kan seperti itu. Nah, ini pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Ya, mungkin kita sudah membacanya. Saya pernah terangkan Jumat kemarin ketika khutbah Jumat ya, mungkin kita masih di tahap satunya yaitu qiraatul alfaz, hanya membaca lafaznya saja tapi belum memahami maknanya. Maka dari sini di waktu yang singkat ini insya Allah kita akan berusaha memahami makna Al-Quran terutama di dalam surat Al-Asr. Ya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking demikian agungnya sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris jazakallahu khairan. Siapa? Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i pernah mengatakan, laula anzalallah, ya, kalaulah seandainya, perhatikan Bapak Ibu, ini menunjukkan keagungan surat Al-Asr dan Imam Syafi'i paham. Ya, kalau kita mungkin belum paham, ya, belum terlalu paham, mungkin sudah paham tapi masih kita harus mengingat dan memahami terus. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan ya surat kepada hambanya illa hadhi surah, kecuali surat ini yaitu surat Al-Asr, lakafathu, niscaya akan cukup bagi mereka. Seandainya Pak 114 surat itu nggak turun, kecuali yang turun hanya satu surat Al-Asr, maka cukup bagi mereka untuk menjalankan syariat ini. Bahkan dikatakan Al-Quran itu tidak jauh, yaitu menerangkan 4 ini saja. Ya, inti Al-Quran itu menerangkan 4 ini saja. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah kunci yang pertama, syarat yang pertama masuk surga. Ya. Ibarat Pak, kalau kita pegang kunci, ada yang pegang kunci, ada mata kunci ada gigi kunci. Jadi untuk masuk surga ini harus punya kunci ini. Ya. Tadi
Kita katakan semuanya pasti kalau ditanya kamu pengen kemana, surga atau neraka, pasti jawabnya surga, kan itu pasti. Cuman bagaimana caranya, kan itu. Yang pertama yaitu Allah katakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi, seluruhnya, ya, illal ladzina amanu. Yang pertama ini syaratnya Pak, kecuali yang beriman. Kata para ulama ketika menafsirkan itu bukan iman, artinya ilmu. Kenapa kok bisa? Di situ kan iman, kenapa ilmu? Ya, karena seseorang tidak akan sempurna imannya sampai dia berilmu. Seseorang tidak akan beriman dengan baik kecuali seseorang itu berilmu. Ya, jadi yang pertama syaratnya adalah ilmu, Pak. Syaratnya adalah ilmu. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, ilmu apa, kan itu? Ilmu fisika, biologi, fisika, matematik? Tidak. Jawabannya adalah ilmu agama. Jawabannya adalah ilmu agama. Ustaz, berarti nggak boleh kita nuntut pelajar biologi, fisika? Ya boleh. Boleh. Tapi kalau berbicara konteks kita ini kan ceramah agama, Pak. Kalau dikatakan ilmu, di situ berarti ilmu agama. Ini syarat yang pertama, Pak. Masih yang pertama, yaitu ilmu, yang paling penting, ya, yaitu ilmu. Yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh setiap insan, setiap manusia butuh dengan ilmu. Bahkan kebutuhan seseorang dengan ilmu itu, Pak, melebihi kebutuhan dia dengan makan dan minum. Bapak Ibu, normalnya manusia biasanya makan itu berapa, Pak? Bisa 3 kali sehari, atau ada yang 2 kali sehari. Kalau pas diet ya sekali sehari, ada yang seperti itu. Tapi pasti dibarengi nyemil atau minum. Tapi kalau kebutuhan ilmu ini, Pak, lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum, seperti itu. Setiap detik, setiap helaan nafas kita butuh dengan ilmu. Kita duduk, saya di sini, Pak, itu butuh dengan ilmu. Kita berbicara apapun kita butuh dengan ilmu. Kita nggak boleh menggibah tatkala bicara, ya tidak. Tidak boleh berbohong tatkala bicara. Ilmu apa tidak itu? Ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, ya sudah, dia akan berbicara, kata orang Palembang, basing, baik. Sembarang dia akan berbicara, ngawur dia akan berbicaranya. Kemudian gerak-gerik dia kalau tidak dilandasi dengan ilmu, sembarang tata cara berpakaian, itu kita tahu ilmunya, gitu. Semuanya butuh dengan ilmu, ya. Kita lebih butuh dengan ilmu daripada sekedar makan dan minum. Seandainya orang tidak makan, Pak, berapa hari orang mampu bertahan kalau tidak makan? Berapa hari? 10 hari? Kalau ada minum, mungkin masih kuat dia 10 hari bertahan tanpa makan. Karena tubuh kita ini lebih butuh kepada minum. Kalau kita, Pak, istilahnya nggak makan, mati kita selesai. Tapi kalau kita mati tanpa ilmu, apa yang terjadi? Kita akan berbuat syirik, ya tidak? Kita tidak berilmu. Tidak tahu ilmu tentang tauhid. Apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu ajaran Nabi SAW, apa itu la ilaha illallah. Itu akan celaka dunia akhirat. Nah, ibaratnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, ini Nabi yang mengatakan kita itu wajib menuntut ilmu. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Kata Nabi, talabul ilmi. Talab itu apa artinya, Bapak Ibu? Talabul ilmi itu apa artinya? Menuntut, mencari. Itu antum garis bawahi. Ilmu itu, Pak, dicari, didatangi.
didatangi. Jangan sampai Pak kita nunggu ilmu, sehingga kalau nggak datang ustadznya kita nggak menuntut ilmu. Iya kalau datang sepekan sekali setiap hari, kalau setahun sekali kita akan menuntut ilmunya setahun sekali. Maka berdasarkan hadis ini thalabul ilmi, ilmu itu dituntut, dicari. Artinya kita yang mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Sebuah kisah, Anda ceritakan Abdullah bin Abbas. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Abbas? Orang yang dekat, bahkan kerabatnya Nabi SAW. Apa Pak? Istilahnya beliau ini berdarah ningrat, dekat dengan nasabnya Nabi SAW. Satu nasab dengan Nabi. Artinya apa? Beliau itu saudara masih dengan Nabi SAW. Dekat nasabnya dengan Nabi SAW. Dahulunya beliau ini tatkala Nabi diutus masih junior. Junior itu apa? Masih muda gitu. Masih muda. Ya. Dikisahkan tatkala Rasul wafat kemudian beliau itu masih semangat menuntut ilmu. Mencari sahabat-sahabat yang senior. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau pernah sengaja datang ke rumah Zaid bin Thabit. Datang waktu siang mungkin. Zaid lagi istirahat. Lihat adabnya Abdullah bin Abbas. Apakah dia gedor-gedor pintu? Dia tahu ini Zaid bin Thabit dia sedang istirahat. Dia tunggu Pak. Di mana? Di depan pintunya. Dia bentangkan sorban, dia tidur di depan pintunya. Kemudian Zaid bangun, buka pintu, kaget sekaget-kagetnya. Siapa? Yang di depan pintu siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya Allah, langsung dikatakan. Kata Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak suruh pembantu budakmu untuk datang kepadaku? Aku akan datang ke rumahmu, Ibnu Abbas. Lah, katanya. Apa kata Ibnu Abbas? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ini perhatikan. Ilmu itu didatangi. Kata siapa? Abdullah bin Abbas. Ini kuncinya. Ini yang ingin sampaikan. Bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Walaupun kita ningrat, walaupun kita raja taruh, tetap kita wajib untuk menuntut ilmu. Hormat dengan guru, beradab dengan guru. Maka Ibnu Abbas yang subhanallah yang berdarah ningrat, yang berdarah dekat nasabnya dengan Nabi saja penuh dengan ketawaduan. Lantas ada orang yang mengaku katanya keturunan Nabi SAW, akhlaknya terkadang jauh dari Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas tahu, walaupun dia dekat dengan Nabi secara nasab, itu tidak ada manfaatnya kalau tidak berilmu dan beramal. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, seperti itu. Kita singkat saja. Intinya adalah di antara tentang masalah ilmu tadi, poin yang pertama, syarat yang pertama apa Pak? Yaitu ilmu. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, menjadi pertanyaan kita lagi adalah, ilmu yang mana Ustaz? Ilmu ini kan banyak. Ilmu agama ini banyak, ada akidah, ada fikih, ada muamalah. Banyak. Belum lagi fikih itu sampai bab toharoh, sampai hukum-hukum, potong tangan, apa segala macam, banyak sekali. Maka yang dimaksud ilmu agama yang menjadi prioritas pertama kita adalah yang harus kita pelajari dan didalami terlebih dahulu oleh setiap muslim adalah ilmu tauhid. Apa? Ilmu tauhid. Membahas la ilaha illallah. Itu yang harus diutamakan. Karena itu ibaratnya Pak, landasan dasar, atau kalau ibarat bangunan nih Pak, pondasi. Apa? Pondasi. Sebelum membangun tiang, membangun dinding atap, dasarnya harus diperkuat dulu. Yaitu apa? Pondasi.
Sehingga tidak heran Nabi SAW berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Mendakwai apa? Tauhid. Menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru bahwasan yang taat kepada Allah dan Rasulnya masuk surga, yang beriman masuk surga. Itu 13 tahun pontang-panting Nabi SAW. Sedangkan hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, bahkan hukum haji, hukum haramnya minum khamar itu di Madinah setelah Nabi hijrah. Bahkan hukum hijab dan seterusnya. Ya. Maka di antara tanda ya dakwah yang benar adalah dimulai dengan tauhid. Itu dakwah insya Allah yang benar. Indikasi kalau dakwah seseorang benar adalah dia memprioritaskan tauhid. Percuma dia akan berbicara tentang hukum-hukum kalau manusianya belum mengesahkan Allah SWT. Kalau belum mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Mu'adz bin Jabal tatkala Nabi SAW utus ke negeri Yaman, apa yang beliau katakan? Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan adalah syahadat la ilaha illallah. Wa in ata'uka lidzalik, apabila mereka taat sudah bersyahadat, maka ajarkan salat, zakat dan seterusnya. Maka sekali lagi yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang menjadi prioritas kita, yang pertama kali kita pelajari adalah tentang tauhid. Ustaz, ana lahir sebagai Islam, Ustaz. Iya, walaupun antum sudah lahir dalam keadaan Islam. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak belajar tauhid, kemudian dia silau, nggak paham mana yang syirik, mana yang tauhid, sehingga dia meminta ke kuburan wali. Mereka bukan nggak lahir dalam keadaan muslim, karena nggak belajar tauhid. Bajimai, sajak ketek Pak yo, kalung ini segala macam ya, keyakinan yang rusak, khurafat. Kalau ada burung malam hari, burung hantu, keyakinannya apa? Oh, ini nanti ada yang mati. Macam-macam. Kalau nabrak kucing berarti celaka. Siapa yang akan mendatangkan manfaat dan mudarat? Allah, bukan kucing. Kalau nabrak kucing apa? Harus pakai berkorban, pakai baju kah, harus dikubur kah? Iya, memang harus dikubur supaya nggak ganggu orang lain, kan itu. Tapi kalau keyakinan harus kubur, kalau nggak dikubur, nggak dikasih baju atau apa, nanti kualat, nanti kita akan mendapat mudarat, berarti ini kurang belajar tauhid. Kenapa? Yang mendatangkan manfaat mudarat siapa? Allah, bukan kucing, bukan apa. Tapi kalau kita mengganggu orang, ya kita meyakini bahwasanya nanti kita akan celaka, ya bisa jadi karena kita apa? Bisa jadi mendapatkan doa dia. Orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Tapi kalau tidak ada urusannya, kalau ada ini, ada pelangi. Kalau dulu keyakinan kami Pak, kalau nunjuk pelangi itu tangannya bengkok. Itu kan sejak kecil sudah diajarkan seperti itu. Ya itu nggak nyambung gitu. Kalau ke sawah ada ular melintas, oh ini pulang dia. Apa urusannya? Ular itu cari makan. Ya. Keyakinan itu masih banyak di tengah masyarakat. Bahkan anak waktu ke Pariaman bahas apa? Ini apa nih? Jangan nanti kena. Udah sebut lagi ya. Jadi ramai orang dari mana-mana, subhanallah, ngapain coba? Ya. Dan itu yang mengatakan apa? Pakai sorban, pakai jilbab ke sana. Artinya apa Pak? Pondasi ini belum kokoh gitu. Tauhid ini belum kokoh. Tauhid ini belum kokoh, maka kita harus ajarkan, terutama kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan, setelah itu kita akan lanjut ke kunci yang kedua, ketiga, dan keempat secara cepat saja insyaallah. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Setelah kita mengetahui tentang kunci yang pertama untuk masuk surga adalah syaratnya adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ilmu. Sumber ilmu itu dalam agama kita hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Maka tatkala kita ingin mencari ilmu agama yang benar,
yang harus bersumberkan, berlandaskan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ya, pemahamannya juga harus benar. Karena banyak ya orang-orang yang mengatakan atau firqah-firqah tertentu dia membawakan dalil-dalil Al-Quran tapi pemahamannya yang salah. Ini harus kita teliti dalam menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah, walaupun menuntut ilmu agama ini Bapak Ibu bukan hanya kita pahami formal, harus pondok pesantren tidak. Sekarang banyak ya bisa kita menuntut ilmu baik online maupun offline. Ya, sebagai contoh di Pasaman Barat sendiri banyak kajian offline, kajian online yang bisa kita dapati. Bahkan kalau kita mau rutin mendengarkan radio ya atau duduk langsung seperti jamaah sekalian ini bisa kita hadiri. Banyak. Ya, mungkin hal ini tidak terjadi di 20 tahun yang lalu di Pasaman Barat. Mungkin sulit, ya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ini ya banyak kajian-kajian yang bisa kita hadiri. Ditambah lagi media sosial banyak sekali menyiarkan kajian-kajian. Maka ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Bahkan ya kita bisa menuntut ilmu formal pun online. S1 bisa online. Ya, kalau kita memang terkendala biaya, sudah kerja ingin menuntut ilmu agama bisa ya secara online itu bisa. Tergantung kita mau apa tidak seperti itu. Maka menuntut ilmu ini juga harus ada caranya, ada tahapannya. Tidak sembarangan. Ya, kadang orang dia nuntut ilmu sampai mungkin tahunan, 5 tahun, tapi ya segitu-segitu aja ilmunya. Apa alasannya? Karena mungkin salah tata caranya, ya tidak sesuai apa yang digariskan oleh para ulama. Jadi ada tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu, ya ketika seseorang menuntut ilmu agama hidupnya mulia. Terkadang kita sayangkan orang tua itu ragu ketika anaknya nuntut ilmu agama, pertanyaan apa? Mau jadi apa gitu. Besok besar mau jadi apa kan gitu. Jadi ustadz. Ustadz itu digaji berapa gitu. Itu yang dipertanyaan, jadi momok bagi mereka. Sedangkan kalau seseorang menuntut ilmu agama ikhlas karena Allah, itu yang pertama pahalanya besar. Dan kalau dia ikhlas, dia berilmu, insya Allah tidak akan sia-siakan dia gitu loh. Intan suruh yang suruh. Kalau dia tolong Allah, dia setelah menuntut ilmu agama, dia menolong agama Allah, menyebarkan syiar agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Banyak contoh. Anda pernah dapat guru orang Lumajang, sekarang sudah meninggal, rahimahullah. Ya, guru tahsin anak ketika di Jember. Ya, dia pernah cerita sampai dia itu dipanggil oleh kerajaan di Brunei. Dahulunya dia hanya di rumah saya ngajar ngaji di masjid, ngafal Al-Quran, murojaah. Dia hafiz. Ya, dia fokus nih murojaah apa? Ternyata apa? Datang orang ngajak dia nawarin kerja menjadi guru tahsinnya kerajaan. Orang jadi orang dekatnya raja masuk di istana di Brunei. Enggak fiktif. Asli ceritanya. Ini di antara keajaiban ahli Al-Quran, ahli ilmu, yang benar-benar dia menuntut ilmu karena Allah. Enggak ingin dibilang alim, enggak ingin dibilang wah, enggak ingin dibilang hafid. Dia karena Allah dia hafal Al-Quran ini. Insya Allah tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Ustaz-ustaz kita yang berdakwah pun juga ada yang punya usaha. Banyak. Ya. Artinya kalau ingin jadi pengusaha itu bisa gitu. Walaupun kita seorang yang ustadz, katakanlah penuntut ilmu, bisa saja. Tapi tatkala proses menuntut ilmu, hendaknya kita fokus. Dan insya Allah
Kalau kita jujur, kitanya yang jujur, ingin menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Terkadang kita terkendala dengan biaya, tapi kalau kita sungguh-sungguh, mungkin kita nggak bisa ke Saudi, mungkin kita hanya yang bisa di Indonesia menuntut ilmu agama. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah dapat. Intinya kesungguhan kita. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan mudahkan. Nah, seperti itu. Kemudian, kenapa ilmu agama? Ya, ilmu agama itu Bapak Ibu yang akan senantiasa kita gunakan. Ana banyak cerita orang yang mungkin sekolahnya umum, kuliahnya umum, yang mengatakan ternyata yang nggak terlalu dipakai ilmu-ilmu tersebut. Habis aja waktu. Saya menyesal, Ustaz. Kenapa Ana dulu nggak belajar bahasa Arab, ya? Nggak belajar agama. Kenapa agama ini yang sekarang yang saya butuhkan adalah ilmu agama dalam kehidupan ini. Tatkala kita di rumah tangga mendidik anak istri butuh dengan ilmu. Ya tidak, iya. Di tempat kerja kita butuh dengan ilmu. Yang sekarang yang kita butuhkan adalah ilmu agama. Sampai mati kita butuh dengan ilmu agama. Artinya apa? Terus akan kita butuhkan. Kita bukan tidak mengatakan kita tidak butuh dengan ilmu dunia, arsitektur, teknik sipil butuh, sehingga bangunan-bangunan ini berdiri juga. Kita butuh juga. Cuma tidak sebesar kebutuhan kita terhadap ilmu agama sebagaimana kita sampaikan tadi. Kita boleh menuntut ilmu umum tersebut. Tapi jangan lupakan ada ilmu-ilmu yang wajib fardhu ain atas person per kepala itu wajib mempelajari. Salah satu ilmu tauhid, bagaimana sholat wajib, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana haji umroh yang bagi yang kaya kan wajib, zakat bagi yang kaya yang sudah sampai haul dan nisabnya itu wajib ilmu-ilmu tersebut. Baik, yang kedua setelah seseorang itu beramal, setelah seseorang itu berilmu, maka yang kedua syaratnya adalah amal. Jadi ilmu itu Pak hanya wasilah untuk beramal. Jangan mandek nuntut ilmu tok, hanya menuntut ilmu saja, ngapal Al-Quran, ngapal hadis, tapi nggak diamalkan, itu salah. Maka tujuan utama seseorang itu menuntut ilmu adalah untuk beramal. Makanya ilmu bila amal kasyajarin bila sama. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Manfaatnya nggak banyak. Apalagi pohon yang daunnya rontok bikin orang dongkol gitu kan. Sudahlah nggak berbuah, daunnya rontok gitu kan. Repot. Maka itu, tapi kalau pohon itu berbuah, Allah Akbar, menyenangkan mata, ya kan, bisa untuk dijual, bisa untuk dimakan sendiri, nah, seperti itu. Maka sekali lagi ilmu adalah sarana untuk apa? Untuk beramal. Tujuannya adalah bagaimana kita tuh beramal, Bapak Ibu, dengan ilmu kita ini. Sebaliknya, ilmu kalau tidak diamalkan itu hujah atas kita, bumerang untuk kita. Ya, sebagaimana orang Yahudi yang Allah laknat, Allah murkai. Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu tahu ilmu tapi nggak mau beramal. Dia tahu Nabi itu apa? Utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hanya gara-gara Allah utus Nabi, bahkan mereka sudah tahu akan ada Nabi terakhir yang akan diturunkan di Yathrib, di kebun kurma, yaitu di Madinah. Maka orang Yahudi itu udah duluan ke Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi di Madinah yang Allah hancurkan di tahun Hijriah, ya. Mereka tahu akan bahwasanya ada nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu di Madinah. Ternyata nabi itu, Nabi Muhammad bin Abdullah ini bukan dari kelompok Yahudi, yaitu dari Ishak, dari garis siapa? Iya, ternyata dari garisnya Ismail dari Arab.
sehingga mereka ingkar. Artinya dia tahu, bahkan kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu Nabi sebagaimana mereka tahu dengan anaknya. Sebagaimana orang tua tahu dengan anaknya. Pak, saya tanya, bapak yang punya anak, tahu nggak dengan anaknya? Tahu. Luar dalam sikapnya dia tahu satu persatu anak itu. Bahkan mungkin di sini ada teh lalatnya, tahu dia, tahu persis. Itulah yang Allah katakan mereka itu tahu kepada Nabi Muhammad sebagaimana Yahudi itu tahu dengan anak mereka. Tahu betul itu adalah utusan Allah. Artinya apa? Dia sudah mengilmui Yahudi itu tersebut bahwa itu Rasul, utusan Allah yang terakhir. Gara-gara hasad dan gara-gara apa? Sombong, tidak terima. Kenapa kok dari jalur Ismail, bukan dari Ishak? Sehingga gara-gara itu dia ingkar. Dia tidak mengamalkan ilmu, maka Allah murkai. Gara-gara apa? Berilmu tapi tidak diamalkan. Berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya tersebut. Sebaliknya seorang memiliki ilmu, seseorang yang beramal tanpa ilmu, sebaliknya orang beramalnya dulu, ilmunya nanti. Itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dhal, sesat. Itu orang-orang Nasrani. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya. Janganlah engkau jadikan kami seperti orang-orang yang maghdub, orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Atau dhal, dan tidak juga kami jangan jadikan kami orang yang sesat sebagaimana orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Maka ahlu sunnah, ya, umat Islam, dia beramal dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sampai Imam Bukhari menulis sebuah bab dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah. Kata Allah dalam surat Muhammad. Ini pentingnya ilmu, Pak. Ya, sebelum beramal. Allah katakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi wal mu'minin wal mu'minat. Ya, katakanlah annahu, atau fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa korelasinya dengan pembahasan pentingnya ilmu sebelum amal? Artinya apa? Sebelum la ilaha illallah fa'lam dulu, ilmui dulu, baru katakan la ilaha illallah. Bagaimana kita mengilmui bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi? Ya kita melihat nggak mungkin hal ini terjadi begitu saja tanpa pencipta. Kita melihat mobil bagus ya, Pak, itu pasti mikir, ini siapa yang buat? Ini ya, kita melihat HP bagus, canggih, yang bisa dilipat-lipat, bisa ditekuk-tekuk, kameranya canggih, yang bisa zoomnya berapa kali, itu canggih. Pasti yang terpikir, siapa yang membuat? Nggak mungkin ada begitu saja, ya kan? Pasti yang membuat. Apalagi Pak, dunia Pak, dengan bersisa isinya ini, mungkin nggak ada begitu saja. Pasti ada sang pencipta. Dia harus ketahui dulu sebelum mengatakan la ilaha illallah. Makanya kita katakan tadi, iman itu harus didasari sebelumnya apa? Dengan ilmu. Seorang tidak akan sempurna imannya kepada Allah kalau tanpa ilmu. Makanya Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mementingkan ilmu. Jadi kajiannya itu yang dibacakan ilmu, enggak guyonan saja, enggak lawak-lawak saja. Karena tahu ilmu
Kalau ada nyari kajian yang lucu-lucu ya salah halaman berarti kalau kesini kan ya. Karena kita bacakan adalah ilmu. Ya walaupun sesekali kita kadang ya ada yang lucu-lucunya, mas nggak tegang terus itu Pak ya. Ya Pak. Kalau nggak yang ngantuk, bahasanya ilmu ya Ustaz. apa? Yang mana ilmu yang untuk apanya? Tadi kan ilmu dia bilang ya. Ilmu itu yang mana? Ilmu yang harus Belajar. ilmu agama. Apa Pak? Nggak apa-apa, kita jawab nih. Insya Allah kita siap. Ini minuman masih baru diminum. Bismillah. Jadi syarat yang pertama masuk surga apa Pak? Ilmu. Ilmu. Yang dimaksud ilmu itu ilmu apa? Ilmu ya, ilmu yang mana? Ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan macam-macam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diantara Al-Quran Sunnah itu ilmu yang mana, bab mana yang harus kita pelajari? Tauhid, akidah itu yang harus kita pelajari. Atau spesifiknya rukun iman, itu harus kita pelajari lagi Pak. Ya, iman kepada Allah, malaikat. Walaupun itu pelajaran sejak SD, tapi harus kita pelajari lagi. Penting, ya. Baik. Karena banyak orang Pak, ini tauhid lagi nih, mengatakan kalau bulan itu apa? Musim hujan. Itu hujan gitu kan. Betul tadi. Dia mengaitkan hujan ini dengan bulan tertentu. Sedangkan yang mengatur hujan itu siapa? Allah. Allah yang mengatur hujan. Walaupun kaidah fisikanya kan mengatakan hujan itu prosesnya bagaimana Pak? Air laut yang kena panas menguap, uapnya naik ke atas. Kenapa yang hujan lantas di daerah gunung, bukan di laut itu yang hujan? Karena itu naik, air laut naik ke atas. Kenapa nggak di laut yang hujan? Justru yang hujan ke daerah pegunungan. Yang membawa awan berisi hujan itu siapa? Siapa yang membawa? Allah. Nah, itu. Bukan karena ini kalau udah November nih musim hujan, terkadang meleset juga. Ya. Tapi yang harus kita yakini tauhid, ini pelajaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Rabb. Ya. Yakini bahwa hujan itu turun atas izin Allah. Sehingga kita tangkal tadi orang yang berkeyakinan macam-macam khurafat. Ya. Saya pernah ke hotel nggak nemu lantai berapa? 13. Kemana itu 13? Oh itu angka sial Ustaz. Angka sial. Ini dari mana itu? Kasihan 13 nih kambing hitam kan gitu. Ya nggak? Salah apa ini angka 13 gitu? Sehingga Pak, hotel yang lantainya puluhan, 13-nya nggak nemu Pak. Ini masih banyak. Ya, masih banyak. Orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Belum kalau ada orang kecelakaan dilihat nomor plat. Ini togel ya. Subhanallah. Allah wala quwata illa. Maka ini pentingnya kita apa? Belajar tauhid. Itu pula yang sekarang diabaikan oleh manusia, Pak. Kan itu. Ilmu yang paling mendasar, ilmu tauhid itu yang paling banyak tidak dipelajarkan gitu. Maka ya beginilah umat ini jadinya seperti itu. Bagaimana kita mau umat Islam jaya gitu. Sedangkan pondasi kita belum kokoh gitu. Sedangkan Nabi membangun pondasi tauhid di Mekah itu 13 tahun, lebih lama daripada dakwah di Madinah. Nah, seperti itu. Sedangkan kita jujur aja Pak. Ana pun kadang bosan juga kalau ustadznya tauhid lagi gitu kan, rukun iman lagi gitu. Subhanallah kan. Kita kadang jujur saja gitu. Padahal itu berefek Pak. Sangat berefek. Apalagi anak-anak muda yang baru balik segala macam. Dia tahu Allah. Dia punya Tuhan Allah Maha Penyayang. Belum lagi nanti berbicara tentang asma wa sifat. Hatta kita di kuliah pun, belajar rukun iman lagi, tapi dijabarkan.
Lebih banyak lagi nanti asma wa sifat, ya. Itu banyak ada yang menentang nama-nama Allah dan segala macam. Ada khilaf di sana, ada perseteruan yang ulama di sana gitu kan. Itu saja bedanya. Lebih detail, lebih rinci, ya, pembahasannya. Tapi tetap rukun iman, rukun Islam itu yang dibahas. Seperti itu. Itulah Islam. Itulah Islam. Ini dikaji lah apa hari kiamat dikaji. Ya. Sedangkan Nabi SAW ditanya oleh sahabat, orang Badui, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Nabi? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Itu aja jawabannya kan itu. Nggak sudah siap, nggak kapan hari kiamat gitu kan? Udah kiamat itu akan datang gitu kan? Maka pertanyaannya sudah siap tidak kita? Amal kita sudah cukup apa tidak? Itu dengan ilmu. Yang kedua apa? Syarat masuk surga adalah amal. Jangan sampai kita seperti Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Maghdub kita dimurkai, ya, jelek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan seperti Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya adalah berdakwah. Ya. Kunci masuk surga yang ketiga adalah dakwah, menyeru, mengajak. Terutama ajaklah orang terdekat kita. Kita nggak usah pikirkan jauh dulu, tapi anak keturunan kita dulu yang kita pastikan mereka sholat, mereka mempelajari tauhid, mereka mempelajari ilmu. Susah Pak. Harus terus dinasihati. Bisa jadi itu menjadi ladang pahala untuk kita. Ya tidak. Kita menasihatinya. Kalau cuma sekali kita dakwai kemudian dapat hidayah kan, kurang perjuangan kita. Tapi kalau terus-terusan kita juga mendapat amal soleh seperti itu. Dan memang sulit, ya, karena hidayah milik Allah. Tapi tugas kita menyampaikan. Nabi saja Abu Thalib tidak bisa belum memberi hidayah kepada Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib itu, ya, dia sebenarnya udah tahu Nabi itu sebagai utusan, udah tahu dia. Bahkan Abu Thalib siap pasang badan untuk Nabi SAW. Dia perjuangan Abu Thalib, nggak main-main. Tapi kalau nggak beriman nggak ada manfaatnya, walaupun dia dekat dengan Nabi SAW nasabnya. Orang yang termasuk orang yang paling kuat membela Nabi SAW. Ya, melindungi Nabi SAW. Karena Abu Thalib dia nggak disakiti oleh Quraisy. Ya. Tapi namanya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang intinya adalah setelah kita berilmu kemudian beramal baru berdakwah. Jangan dibalik, Pak. Dakwah dulu, ilmunya nanti nyusul. Ini kata para ulama sesatnya lebih banyak daripada memperbaikinya. Sudah bisa dipastikan. Ya, ini banyak saudara-saudara kita sebelah yang seperti itu. Pokoknya ada orang sholat dulu, ya. Pokok sholat, gitu kan. Yang rokokan dulu, gitu kan. Ya gini tuh. Nah, ini juga kadang nggak bagus, nggak betul. Kalau menurut ajaran Islam itu nggak betul. Ya. Yang betul adalah itu. Ilmu, amal, baru menyampaikan, ngajak orang. Sekali lagi, setelah meniti jalan ilmu, kemudian jangan langsung dakwah, amalkan dulu, ya. Karena kalau orang dakwah mengajak, kalau dia sendiri nggak mengamalkan, ya orang akan menganggap itu apa? Bukan teladan berarti kan seperti itu. Dia ngajak sholat tapi nggak sholat, apakah diterima? Nggak akan. Ya. Sedangkan pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing ari. Orang itu akan melihat antum, anak, terutama dakwah kepada anak kita. Antum nyinyir, nak sholat antum main HP, nak sholat ente nggak perhatian sama sholat, percuma. Anak itu melihat kita. Kalau kita sholat, setiap waktu sholat azan kita langsung wudu, anak itu tahu. Bahkan nanti dia ngajak kita, udah azan dia ngajak, sholat yuk, seperti itu. Itu yang terjadi.
Jadi kalau kita bacot saja, sholat, tapi kita nggak sholat, ya nggak akan dikerjakan. Makanya ilmu yang kita dapat, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Sambil kita beramal, kita dakwahkan, nah ayo sholat, nah ayo puasa, nah ayo ini, nah ayo itu, ayo baca, nah ayo belajar, nah. Kita juga belajar. Seperti itu. Maka banyak orang yang, ini berbicara tentang keluarga, banyak orang yang mungkin secara finansial mampu untuk berkeluarga, tapi tidak semua orang bisa siap menjadi kepala keluarga yang siap menjadi teladan. Itu nggak semua bisa. Itu yang sulit. Kalau lah kamu lawan cakap kalau gua kecil gua betul kan. Kalau dah SMP lah ada lawan aja timbul ni. Ada kan nak yang madu ni tu dia tu. Yang ini nak betul dia. Anak maksudnya Pak ya? Anak kandung. Gitu. Itu ujian. Ya itu bab ujian. Sabar. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh diuji dengan seorang anak. Ibrahim juga diuji dengan seorang bapak yang mohon maaf, mungkin bapak sejelek-jelek bapak-bapak sekarang, lebih jelek itu bapaknya Nabi Ibrahim kan itu, yang perbuatannya bikin patung kemudian untuk disembah kan itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap lemah lembut. Ya abadi. Ya. Tetap memanggil dengan panggilan yang lemah lembut. Ini adab dan cara dakwah. Polanya enggak pertama lemah lembut, yang kedua enggak lagi. Ya. Yang ketiga betul Pak, apalagi itu anak kita. Ya, itu bisa kita tahu anak ini bisa dilembutin kapan, dikasarin kapan, dikerasin kapan. Tapi tetap keras pun nggak terlalu. Bukan langsung keras Pak. Ya. Kenal lagi. Betul. Hindari memukul wajah Pak. Tapi kalau selain wajah boleh Pak. Tapi tetap memukulnya dengan niatan untuk mendidiknya. Main geretak doang. Ya, boleh Pak. Ya. Tapi intinya harus terus kewajiban kita, nggak putus, nggak mau dia nggak usah lagi, jangan. Ya, bisa jadi itulah dan amal kita untuk berdakwah, kemudian bersabar kan itu. Itu babnya bab ujian Pak ya, ujian. Bisa jadi. Ya, kadang-kadang tuh bagian lain di dulunya. Ya. Nabi Nuh kan enggak patuh anak sama dia. Nabi Nuh ya. Ya, ketinggilan nak. Kagak mau katanya. Dia mulai ke gunung katanya. Iya. Banjir. Betul. Kata Nabi Nuh tidak ada keselamatan hari ini. Bang itu Allah kembali itu anak-anak orangnya. Jangan jadi bau lele. Iya tidak. Betul Pak. Ya. Baik. Itu yang berapa? Bapak Ibu ketiga ya. Apa tadi yang ketiga? Berdakwah. Berdakwah ini sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan. Jangan kita pahami berdakwah ini hanya naik ke atas mimbar enggak. Ya. Menyeru, mengajak sesuai dengan apa yang kita ketahui itu boleh. Ya, boleh. Misalnya anak kita nggak sholat, masa kita harus hafal tentang ayat wajibnya sholat baru berdakwah? Tahu kita sholat itu wajib, sudah antum ajak sholat walaupun nggak bacakan dalil. Ibaratnya seperti itu. Ada orang yang nggak puasa, anak muda, apalagi anak antum di sana misalnya nggak puasa, sekolah dia batalin puasa, ini haram, wajib antum ingkari, berdakwah di situ. Ya. Nah kalau lebih luasnya itu tadi dakwah itu ada maratibnya. Idza ra'a minkum munkaran, apabila kalian melihat kemungkaran fayughayyir biyadihi. Yang pertama dengan tangannya. Ya ini penguasa. Ya, kalau ada melihat kemungkaran ya itu ingkari. Dengan tangan maksudnya itu langsung ubah. Tapi kalau umum itu tugasnya penguasa. Ya dalam bab kita di Indonesia ini ya polisi gitu kan. Penegak hukum. Ya. Tapi kalau di rumah antum wajib karena antum pemimpin di sana, di keluarga antum harus wajib untuk nggak hanya ada antum punya power di situ atau karyawan antum, ya nggak sholat misalkan, antum bikin aturan, antum bisa kerasi yang nggak sholat keluar, nggak usah kerja di sini, nah seperti itu punya power karena antum adalah bosnya, antum adalah ownernya dan seterusnya, antum punya power. Hah? Bangnya mai. Apa baca lagi baca. Jajan nyasri. Marah ibunya dan kemana? Siapa yang marah Pak? Anak kita tuh kita marah dia ibunya marah pula macam mana?
Tadi aja lah nih. Beda kayak dulu nih. Oh gitu. Enggak, kalau udah balik wajib dia sholat Pak? Tapi Enggak. saya nggak sini berdua-dua anak kalau saya kalau semua bisa dirugi kita jauh-jauh pergi dan sampai bulan-bulan aja. Ya. Jadi apa namanya nggak istiqomah dia kan dapat istiqomah terus menerus. Iya. Ini kadang kecil jelek ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun sampai sekarang juga usaha itu masih harus kerja. Itu juga gede banget loh buat saya ada yang paling kecil. Masya Allah. Udah kalau lambung enggak menentu kalau di batuangnya patah ke dong ini tuh pengerti nggak bisa minum. Insya Allah kalau masih rebung lunak. Nah, tapi kalau udah jadi bambu udah kuat dia gitu. Enggak bukan jelas sekali. Iya, kalau masih kecil masih lunak. Masih enak. Gabung semua dong. Kalau lah di kadang-kadang di batuang patah ke dong ini. Kurang remajaannya dia apalagi kiriman anaknya. Iya. Jadi itu Pak, kita sebenarnya panjang ya berbicara tentang dakwah ini Pak ya. Terkadang nggak semua harus dengan kekerasan, itu yang pertama. Kemudian tunjukkan bahwasanya kita itu benar-benar jujur mengajak. Kemudian jangan lupa doakan. Doa orang tua ini yang kalau jam 3 mustajab. malam, Betul. 3 malam itu Betul. Betul. Karena itu memang ujian. Ada orang yang diuji dengan memiliki ayah yang tidak yang istilahnya tidak paham agama sehingga anaknya diintervensi. Ada juga diuji dengan anaknya, macam-macam Pak. Itu semua ujian babnya ya. Tapi itu tugas kita menyampaikan dengan baik, hukum asal dengan hikmah ya. Kalau kita misalkan punya kawan yang ingin kita ajak ngaji atau kita dakwai, coba dikasih enak-enak dulu ya. Ketika kita gajian di traktir gitu. Nggak usah ngomongin agama dulu ya. Pokoknya kita intinya dulu kerja apa, sekarang kerja apa, anak berapa. Kalau dakwah ustaz yang didengar ini kita ya ustaz ya kita itu nggak mau, nah itu makanya kita harus punya strategi Pak. Itu nanti itu Pak ya dicari dulu. Ujungnya itu wahabi gitu kan. Makanya dengan akhlak dulu. Sebagai Nabi SAW di Mekah itu kan beliau dikenal akhlaknya baik awalnya. Contoh akhlak Rasulullah. Betul, dengan akhlak dulu. Apalagi anak yang diuji dengan orang tua. Tunjukkan antum setelah mengaji, pulang kajian, coba antum bawakan sate. Dulu nggak pernah antum ngasih sate ke orang tua antum. Setiap pulang kajian, misalkan kajian, belikan sate. Atau nanti ajak makan kemana. Jangan dulu ngomong tentang, oh ini nggak boleh, ini haramnya. Nanti dulu. Ya. Dia akan mikir, anak saya kok setelah ngaji kok makin baik gitu kan. Itu terjadi Pak. Ya. Ada orang yang awal berdakwah, dia pulang ke orang tuanya, ini foto haram, ini lepaskan ini semua. Ya, tidak seperti itu. Ya, ada fulan yang lain ketika dia ngaji disampaikan kepada ustaz anak pengen dakwah ke orang tua, bagaimana caranya? Coba antum setelah pengajian antum bawakan hadiah ke orang tua. Antum berubah akhlak yang dulunya ngomong kasar, melawan, coba antum kasih hadiah, senengin orang tua. Dia tuh akan mikir itu. Wah, anak saya setelah ngaji, setelah berjenggot kok makin kayak gini akhlaknya. Itu dakwah dengan akhlak. Walaupun dia tidak berbicara tentang sedikit pun tentang agama. Itu bisa jadi lebih mengena kepada orang tuanya daripada kita pertama-tama langsung kayak pendekar turun gunung, alhamdulillah gitu. Ada haram, bid'ah, syirik. Mental Pak. Kita pun seperti itu. Kita kan tahu kita proses bagaimana kenal hidayah ini kan butuh proses. Jujur-jujur saja kita dulu. Dulu abianan nonton Roja, nonton TV, jenggot-jenggot sana sempat ngomel juga ya, tontonan ini aja gitu kan, nggak ada yang lain ya, seperti itu. Kita sempat nolak itu hidayah gitu kan, apalagi orang gitu yang nggak tahu apa-apa, kemudian kita sodorkan sesuatu yang baru begitu, yang bertentangan dengan adat istiadat, makanya dia wajar. Tapi bagaimana strategi kita supaya melunakkan hatinya dulu seperti itu? Orang akan lebih kita mudah lebih masuknya dengan akhlak daripada dengan hal-hal yang bertentangan seperti itu.
Dan kita sering dipermasalahkan gara-gara yang nggak sama kan dengan orang. Ini kan nggak maulidan, ini nggak tahlilan. Kenapa harus yang berbeda gitu? Kita tanya juga. Kita sholat, puasa juga puasa, zakat juga zakat gitu kan. Kiblat kita sama di Ka'bah, umroh kita juga di Makkah kan, seperti itu. Ini ujian bagi kita, ya Pak ya. Kalau diuji dengan anak, ya itu mungkin berat, ya itu ujian. Bermacam-macam. Ya. Baik. Itu dakwah. Yang tadi anak sedikit ulang secara cepat saja. Apabila melihat kemungkaran, maka pertama dengan tangan, itu penguasa, lebih ke penguasa. Kemudian fa'ilam tastati, apabila dia nggak mampu, maka dengan lisannya diucapkan. Ya, ketika melihat kemungkaran kita ingkari dengan lisan kita. Kalau enggak dengan hati. Dan wadzalika al iman, itu yang seburuk-buruk atau serendah-rendah iman. Wallahu a'lam. Contoh seorang berdakwah tanpa ilmu. Nabi SAW berdakwah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak melenyapkan ilmu dari muka bumi ini dengan dicabutnya langsung habis, tidak. Akan tetapi hilangnya ilmu, Allah angkat ilmu biqadbil ulama, dengan wafatnya para ulama. Ini kata Nabi SAW. Dengan meninggalnya para ulama, maka itulah dicabutnya ilmu. Kemudian sampai-sampai manusia, sehingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, maka manusia menjadikan orang-orang yang bodoh, ru'usan juhala, mengambil manusia yang bodoh, yang jauh dari kata para ulama, menjadi seorang dianggap alim dan dimintai fatwa. Fa'adallu wadallu wa'adallu. Kemudian orang tersebut yang juhal tadi, yang bodoh itu berfatwa, kemudian membuat sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi sekarang. Ini orang bodoh tapi dimintai fatwa. Nah, ini. Kemudian kunci yang keempat untuk masuk surga yang terakhir adalah setelah berdakwah, yaitu bersabar. Sabar di sini bukan hanya sabar untuk berdakwah, sabar ketika menuntut ilmu. Kenapa? Menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, kalau menuntut ilmu mudah, tanpa butuh kesabaran semua yang akan jadi orang pintar, jadi ulama, tahu agama, enggak. Tapi ternyata yang jadi ulama itu sedikit sekali, sangat sedikit. Itu menunjukkan apa? Menuntut ilmu itu Pak butuh kesabaran. Ya, banyak orang nggak kuat menuntut ilmu ini. Ya ada aja tantangan dan rintangannya. Tapi kalau dia bersabar, insya Allah. Jadi untuk berilmu itu Pak butuh kesabaran. Dia mau butuh dan sabar membaca, mutola'ah, mengamati, meneliti hadis mana yang sahih, mana yang tidak. Dia harus membaca, menghafal. Mungkin tatkala orang lain, anak-anak sekarang, adik-adik kita, anak-anak kita, yang orang lain mungkin hidupnya huru-hara, pakai motor, goncang sana, goncang sini, pergi sana, kemudian sini, dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis, dia duduk mendengarkan ilmu. Sedangkan seorang orang yang lain di luar sana menikmati kehidupan mudanya. Harus sabar, harus sabar. Karena menuntut ilmu ini butuh dengan kesabaran yang tinggi. Ijtihad, ya. Semangat yang luar biasa. Maka menuntut ilmu, Anda katakan butuh dengan kesabaran. Ya, ilmu itu tidak bisa diraih dengan rahatul jasad, dengan leha-leha, cuma nggak bisa. Nggak akan bisa. Dia harus mati-matian untuk membaca, menghafal dan seterusnya. Kedua, beramal. Pak, beramal itu butuh sabar tidak? Butuh. Taruhlah Bapak puasa di siang hari. Butuh nggak namanya sabar? Butuh. Buka kulkas isinya apa? Kayak gini. Cappuccino es, ya. Subhanallah. Qiyamul lail misalkan di malam hari jam 3 pagi. Orang masih pada tidur, ngorok, dingin. Seharusnya kita apa? Berkerumun. Iya, berkerumunan apa? Berselimut. Tapi kita apa?
berzikir, mengaji, berzikir, butuh dengan kesabaran. Dan sabar yang paling berat itu Pak, sabar di atas ketaatan. Sabar, itu sabar ada 3 ya. Sabar kena musibah, ya, dapat musibah, meninggal dunia, keluarga kita, kemudian apa lagi? Kehilangan, kebakaran, anak kita meninggal dunia, itu sabar ditimpa musibah. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Sabar tatkala diajak oleh teman kita misalkan untuk apa? Untuk apa? Main judi misalnya, minum khamar misalnya. Raun yang diharamkan, raun ke tempat yang menghabiskan waktu, yang kita sabar untuk itu. Kemudian yang paling tinggi adalah, yang paling berat adalah sabar di atas ketaatan, kata para ulama. Kita sabar membaca Al-Quran, kita sabar nih Bapak Ibu, duduk di sini butuh sabar tidak? Butuh sabar. Kalau nggak sabar sudah. Lagi nggak ada absen di sini kan? Lalu itu lalu dia kan. Kalau nggak sabar, itu butuh kesabaran Pak ya, menuntut ilmu. Kemudian dakwah apalagi. Kalau kita berbicara dakwah, itu butuh yang namanya kesabaran. Karena otomatis Pak, kalau kita mengajak kepada yang benar, melarang orang kepada yang salah, pasti orang mengusir kita. Nabi contohnya. Nabi dulu tatkala belum menyampaikan agama ini, beliau dijuluki apa? Al-Amin, Masya Allah. Tatkala beliau kisah tentang meletakkan Hajar Aswad, katakan ya Al-Amin, datang orang yang amanah. Tapi tatkala beliau menyampaikan dakwah, apa yang katakan? Sahirun, majnun, ya. Ini penyihir, ini orang gila, ini pemecah belah, segala macam julukan-julukan. Kalau sudah berdakwah, maka siap-siap Pak. Kalau kita sudah berdakwah, menjalankan agama ini pasti cibiran, pasti itu. Ini kan cibiran. Enggak. Nah, contoh Nabi di Taif, belum juga berdakwah dari 5 hari, ya, di Taif. Ya, beliau sholat dilempar pakai kotoran. Ya, harus bersabar. Dan Nabi tidak pernah membalas kesal kalau fisik beliau yang disakiti. Di Taif, malaikat gunung datang menawarkan supaya kita timpakan saja, bagaimana Rasul? Enggak mau. Ya. Beliau berlapang dada, berlapang hati. Enggak pernah beliau membalas kalau fisiknya beliau, fisik beliau yang disakiti, enggak pernah. Maka ini kita ambil pelajaran. Ya. Jangan pula kita istilahnya, oh berarti indikasi dakwah benar itu harus dimusuhin. Enggak juga, kita cari-cari lawan kan itu. Itu enggak benar juga. Tapi biasanya kita lihat usaha-usaha kita yang di Jawa, saya segala macam, bahkan pernah di demo lah, mau dibunuh lah, segala macam. Ya. Ya, Nabi kurang apa dalam berdakwahnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap, ya, apalagi kita yang ilmu yang banyak yang terbatas, ya kan, ya, banyak yang nggak tahu daripada yang tahu. Sedangkan Nabi saya yang paling tahu, yang paling alim, yang paling luar biasa dalam berdakwah saja beliau dimusuhi. Ya. Maka dalam hal ini kita penting untuk belajar bagaimana bersabar dalam berdakwah. Harus tahu konsekuensi, tapi jangan mundur. Intan sulwa yang surku, ya. Kalau kita menolong menegakkan agama Allah, itu janji Allah sudah. Allah akan tolong kita. Allah akan tolong. Tapi syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin supaya menjadi apa? Tinggi namanya, mendapat kedudukan segala macam, tidak. Ya. Nabi ditawari kedudukan nggak mau. Kalau beliau ditawari mau jadi raja, orang kaya tidak mau. Ya. Karena beliau kokoh di jalan dakwah. Ya. Tidak memandangkan bujukan-bujukan dunia. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu, ini saja yang kunci itu tadi Pak ya. Cara masuk surga. Nah, itu 4. Diingat Pak ya, ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu kunci masuk surga insyaallah. Yang kita ambil
dari surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqq, tawasi itu apa? Menasihati, itu dakwah. Mengajak maksudnya. Bil haqq, dengan kebenaran. Jangan dakwah kepada kemungkaran. Itu bekerja sama dalam keburukan. Tapi dakwah dengan hak. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu sabar. Yang keempat. Itu terkandung di dalam surat Al-Asr yang semuanya kita sudah hafal. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, ingin selamat hidup di dunia ini, hafalkan surat Al-Asr dan amalkan kandungannya. Ya, tatkala hidup ini berat, banyak cobaan, banyak tantangannya, sabar. Baca surat Al-Asr. Di situ kita dituntut untuk bersabar dalam semua hal, dalam berilmu, menuntut ilmu, kemudian beramal, berdakwah. Itu butuh yang namanya kesabaran. Allah taala alam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.